Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Guru Cica dalam pelajaran kimia. Kali ini kita membahas mengenai gaya antar molekul. Ini merupakan materi fase F. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan bunyikan juga lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Gaya antar molekul merupakan ikatan atau gaya tarik-menarik antar molekul yang saling berdekatan. Ikatan antar molekul terjadi karena gaya elektromagnetik yang terjadi antar molekul. Ikatan antar molekul sangat lemah dibandingkan ikatan antar atom. Gaya antar molekul ini ada dua. Yang pertama adalah gaya van der Waals, dan yang kedua adalah ikatan hidrogen. Gaya van der Waals dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Yang kedua adalah gaya dipol terimbas atau terinduksi. Dan yang ketiga adalah gaya dipol sesat atau gaya London. Nah, ini akan kita bahas satu-satu ya. Gaya van der Waals dikemukakan oleh Johannes van der Waals. Gaya ini terjadi antara partikel yang sama atau berbeda. Gaya ini disebabkan adanya sifat kepolaran. Semakin kecil kepolaran, maka semakin kecil pula gaya van der Waals. Gaya van der Waals merupakan ikatan yang sangat lemah. Kita bahas yang pertama, yaitu gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Gaya ini terjadi di antara molekul polar. Contohnya antara molekul HCl. Kita tahu bahwa keelektronegatifan H itu adalah 2,1, sedangkan keelektronegatifan Cl 3,0. Dilihat dari besarnya keelektronegatifan, Cl akan membentuk kutub negatif, sedangkan H akan membentuk kutub positif. Di sini akan terjadi tarik-menarik antara kutub positif dengan kutub negatif. Bagaimana sih gaya dipol-dipol ini terbentuk? Lihat contoh berikut. Atom H pada molekul HCl pertama yang bermuatan positif akan tertarik dengan atom Cl yang bermuatan negatif pada molekul HCl yang kedua, seperti gambar ini. Nah, inilah yang akan membentuk gaya dipol-dipol. Hal ini terjadi secara terus-menerus pada molekul-molekul polar, sehingga molekul polar saling mendekat. Yang kedua kita bahas yaitu gaya dipol terimbas atau terinduksi. Gaya ini terjadi antara molekul polar dengan molekul nonpolar. Contohnya antara molekul H2O dan Cl2. Kita tahu bahwa H2O merupakan molekul polar dan memiliki kutub. Dan Cl2 merupakan molekul nonpolar dan tidak memiliki kutub. Bagaimanakah gaya dipol terimbas ini terbentuk? Lihat contoh berikut. Adanya momen dipol yang dihasilkan oleh molekul polar menyebabkan imbasan dari kutub molekul polar kepada molekul nonpolar yang berdekatan, sehingga elektron dari molekul nonpolar mengumpul di salah satu sisi, baik terdorong maupun tertarik, yang menimbulkan dipol sesaat pada molekul nonpolar. Terbentuknya dipol sesaat mengakibatkan terbentuknya gaya tarik-menarik antara dipol permanen dengan dipol sesaat yang menghasilkan gaya dipol terimbas. Namun, gaya van der Waals dipol terimbas ini tidak sekuat dipol permanen. Dipol terimbas mudah putus akibat gaya dan tekanan dari luar. Yang ketiga kita bahas adalah gaya dipol sesaat atau gaya London. Ini terjadi antara molekul nonpolar. Contohnya antara molekul O2. Bagaimana sih gaya London ini terbentuk? Lihatlah contoh berikut.
Molekul nonpolar memiliki sebaran elektron seimbang dan merata dalam molekul. Namun, pada waktu tertentu terjadi pengkutupan akibat penyebaran elektron yang tidak merata dan menimbulkan dipol sesaat. Sisi kutub negatif dari molekul nonpolar yang memiliki dipol sesaat akan mempengaruhi kerapatan elektron molekul nonpolar yang terdekat, sehingga membentuk dipol terimbas. Hal inilah yang memungkinkan terbentuknya gaya London. Gaya ini merupakan gaya yang sangat lemah. Hal ini terjadi karena tidak adanya perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom penyusun molekulnya. Ikatan yang kedua yang kita akan bahas adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan gaya antar molekul polar yang mengandung atom hidrogen, di mana ikatan ini terjadi antara atom H dari molekul 1 dengan unsur-unsur yang sangat elektronegatif dari molekul lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah F, fluor, oksigen, dan nitrogen. Kekuatan ikatan hidrogen dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom dalam molekulnya. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan, maka ikatannya semakin kuat. Gaya antar molekul ini merupakan yang paling kuat dibandingkan dengan van der Waals. Contoh ikatan hidrogen yaitu di antara molekul H2O, molekul HF, dan molekul NH3. Atom H dari molekul H21 yang memiliki kutub positif akan tarik-menarik dengan unsur yang elektronegatifnya lebih tinggi, yaitu oksigen, sehingga membentuk kutub negatif. Tarik-menarik inilah yang membentuk ikatan hidrogen. Begitu juga di antara molekul HF dan molekul NH3. Apa sih pengaruh gaya antar molekul dengan sifat-sifat fisik sebuah molekul? Gaya antar molekul yang dihasilkan dapat mempengaruhi sifat fisik senyawa, di antaranya titik didih dan titik leleh, wujud zat, kekentalan, kelarutan, dan bentuk permukaan cairan. Diingatkan kembali, ikatan hidrogen itu lebih kuat daripada gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol itu lebih kuat ikatannya dibandingkan gaya dipol terimbas. Dan gaya London adalah gaya antar molekul yang paling lemah. Dilihat dari titik didih dan titik leleh, semakin kuat ikatan, semakin tinggi titik didih dan titik leleh. Lalu yang kedua, kemudahan menguap atau volatil. Gaya antar molekulnya lemah, maka senyawa akan mudah menguap. Dilihat dari kekentalan atau viskositas, semakin tinggi atau semakin kuat gaya antar molekulnya, maka semakin sulit suatu zat mengalir karena kekentalannya semakin tinggi. Yang terakhir, kelarutan di dalam air. Senyawa dengan ikatan hidrogen atau dipol cenderung larut dalam air karena air juga bersifat polar. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai gaya antar molekul. Thanks for watching ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.